Yang pertama kita lakukan adalah rapat pertama untuk menentukan tujuan kita. Kegiatan kedua, Gebiar HUT Republik Indonesia yang didukung oleh GTP Klinik. Pada saat itu kita membantu warga sekitar kita dengan perawatan gratis dan pemeriksaan kesehatan gratis. Kegiatan ketiga, kita melaksanakan kebaktian Padang untuk seluruh panitia Jubileum. Kegiatan keempat, setiap minggu sampai dengan rencana sampai dengan pesta Jubileum, kita melakukan diskusi bulanan berupa firman-firman yang dilakukan setiap bulan di HKBP Cawang. Yang kelima, kita melakukan pesta Prajublium yang diadakan pada tanggal 17 Maret 2019. Yang keenam, untuk tujuan yang nomor 2, pembangunan fisik, panitia melakukan pengumpulan dana dengan melaksanakan malam dana Pesta Jubileum HKBP Cawang yang dilaksanakan pada tanggal Sabtu 19 Oktober 2019. Sebenarnya tinggal satu lagi acara yang akan dilakukan oleh panitia Jubileum HKBP Cawang, yaitu Pesta Bolon Jubileum HKBP Cawang. Seperti yang tadi kita lihat, seperti kita terangkan, pesta seharusnya kita buat di tanggal 12 Maret 2020. Semua persiapan sudah kita lakukan, semua undangan sudah kita persiapkan, dan kita sudah juga lapor ke distrik, dan pada saat itu semua persiapan sudah sangat-sangat baik sehingga pesta tinggal dilakukan. Cuma apa daya karena adanya COVID-19 terpaksa, karena ada larangan dari pemerintah untuk berkumpul, akhirnya pesta Jubileum tidak dapat kita lakukan. Yang sampai saat ini masih belum bisa kita lakukan. Jadi untuk itu, karena memang sudah 3 tahun lebih panitia ini bekerja, kami dari panitia membuat sebuah laporan keuangan dan laporan kegiatan yang dimana nanti untuk Pesta Bolon, panitia akan membantu para Situa, para Lado, Amang Pendeta untuk melaksanakan Pesta Bolon sesuai dengan protokol kesehatan dan sesuai dengan arahan dari para Lado. Untuk laporan keuangan, panitia Pesta Jubileum HKBP Cawang sampai hari ini dapat mengumpulkan uang sebesar Rp871.110.606. Pengumpulan dana itu bisa dilakukan baik dari internal HKBP Cawang maupun dari pihak luar HKBP Cawang. Kami panitia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Biarkan dan pasti Tuhan akan membalas semua kebaikan dari semua pihak yang telah membantu panitia Jubileum dalam mengumpulkan dana sebesar Rp871.000
dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebagai penutup, dikarenakan memang adanya COVID-19, panitia sudah bekerja selama 3 tahun, dan kita semua tidak tahu kapan COVID-19 akan berlalu. Dengan persetujuan dari Parhalado, panitia melaporkan LPJ kepada Parhalado untuk dana yang ada di panitia Jubileum dapat dikelola langsung oleh Parhalado dan merupakan tanggung jawab Huria HKBP Cawang untuk kemudian hari. Dan panitia juga akan membantu pada saat nanti pesta Bolon, apapun yang dibutuhkan oleh Parhalado HKBP Cawang, panitia siap membantu untuk melaksanakan pesta Bolon. Akhir kata, panitia mengucapkan puji syukur dan terima kasih kepada Allah karena penyertaannya sampai saat ini panitia bisa berjalan dengan baik, dan apabila sesuai dengan tujuan kita di nomor 2, Parhalado mempunyai keinginan untuk memberi aset, panitia menyerahkan seluruhnya kepada Parhalado untuk pemakaian keuangan dari panitia Jubileum. Dengan ini kami panitia menyerahkan 2 lembar buku LPJ yang nantinya akan kami share juga di grup HKBP Cawang. Iya, Maulea tema di hita saluhna, maulea tema di panitia Jubileum naung pasahaton laporan pertanggungjawaban di naung mangula hamu saleleng 3 tahun lebih. Kita sudah melihat dan kita sudah bersama-sama melakukannya. Adong 3 kegiatan napinatu pamu, laho pahebakon partodion, dohot pencarian dana, dohot laos anon na parpudi perayaan Jubileum. Saluhu nai akan napinatu pamunai tuhat tama nama masu-masu alani sian hami sude Parhalado nang songoni ruas HKBP Cawang pasahaton hamalateo ni rohanami matu amang ketua na sorap dohot tami dison alai diwakili amang sipakar ma amang ketua amang Febri si Hobing, dohot amang si Torus, dohot sudema panitia, nang makalujahon sude, akka ulaon, dohot pakawasion selama mardalan kepanitiaan Jubileum on. Sudema hita di pasu-pasu, tarlumo bima akka panitia, nang songoni, songon na pinasahakmu nanakin, tong dope ikon rapita laho patupahon perayaan Jubileum, ima naneng tapatupa, songon nang tahatai apakah secara sederhana, kemungkinan besar tapatupa di gereja tahun, jala marhitiope tong dodohon nami moleate, nang disude akamanami inanami ruas ni Huria HKBP Cawang, tok kita merlas ni roha, di naung 50 tahun Huriatta, di dongani Tuhani hita, di dongani Tuhani perdalanan ni Huria on,
jala ido pakirimota nang tujuan ni hari pe sude akka pardalan ni huria di program pelayanan di dongani Tuhan. Alani parpudi sahali nung hujalo hami be laporan pertanggungjawaban. Mulai tema di panitia Tuhan ma na masuk-masuk hamu saluhuna masuk-masuk sude akka keluarga. Botima. Meredehita sian buku ede nomor 120 lalu ayat sada dohot udukna las disomaita papungu pelean. Dameni debatana sumurung sian saluhutna roha. Imana mangaramoti hati-hati dohot pikiran muna. Di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Di hamuna hurian itu hata namar pungu di bagas joroon. Di huriaon suang songonima namar dohoti ibadah secara live streaming di bagas nabi ala ordo pehami di tahun 2021 tu son kupikir tak salah molo upasatai matu hita selamat tau baru marita saluhutna oleh atema melodong akka na urang lubi di pelayanan nami kami mangido maaf masih tangyanga mahita asa nang tuak katiki na mangyud lam tu dengkan na pelayanan nang pakubasion di tengah-tengah di Huria. Hamuna Hurian itu hata jamita di bagasan parminggota sadarion ima sian evangelium Yohanes.
bidu sada memuka maisian ayat 40 tolu sangat rodi ayat 50 sada ujahama tutonga-tongata torang niarinai dinana yang lau ibana tu Galilea jupak sama si Filipus dungi idok Yesus ma mandok ibana ihutom maau alai sian Betsaida do si Filipus imahutani si Andreas do si Petrus dapo si Filipus ma si Natanael jadi didok ma mandok ibana nunga jupak kami ibana nanidok ni si Musa di surat patiki jala na pinabua niaka panurirang ima Yesus anak ni si Joseph sian huta Nasaret dungi idok si Natanael ma madokibana tung tarbaen ma ro nadenggan sian huta Nasaret jadi dok si Filipus ma ro maho marnida Dida Yesus masih Natanael ro manopo tibana, jadi didok ma taringot tu ibana, omma sada halak Israel nasi tutu nasomar pangasi di bagasan. Ni nasi Natanael ma mandok ibana, siat dia ditadahoau, dungi dia lusi Yesus ma ibana, huida doho, uju ditoru ni hau araiho, adorang so di jauh si Filipusi do peho. Dungini na si Natanael ma mangalusi ibana guru nami hodo anak ni debata hodo raja ni halak Israel dungini na Yesus ma mangalusi ibana ala hudok tuho huida ho ditoru ni hawarai ubain na porsea ho idaumu ma dopena sumurung siani laos ninna ma na tutusi tuturo na hudokot tuhamu idomuna do mukap banua gijang jalama naik mijur akka suru-suruan ni debata tu ngopot anak ni colmai ima sahat ni turpuktaon pataruo kita tu sada topik ditadda Tuhani doho Tuhan mengenal engkau itulah topik kita. Di hamuna huriana hinaulongan adong tolu hal nanaing dohonon nami marhite turpukon na parjolu parjupangan doho Tuhan Yesus makorhon hamubaun. Bagaimana kita di tengah-tengah kehidupan kita menyadari setiap orang yang mengatakan bahwa dia sudah mengenal Allah, dia sudah berjumpa dengan Tuhan, maka hidupnya harus membawa perubahan, harus ada pertobatan di tengah-tengah kehidupannya. Itu yang pertama yang mau kita lihat dulu dari nats ini. Kita lihat saudara-saudaraku di hamuna nahinaulongan, duk pajupang si Filipus do Tuhan Yesusi, taida nakin di bangsa turpukon, singkat do ditogihon Yesusi tu si Filipus. Ihutom maau, ikutlah aku. Dan kita lihat, sepertinya kok gampang banget ya. Ketika Yesus mengatakan ikutlah aku, dia tidak ada alasan, tidak ada penundaan, pitor ihuto do Tuhan Yesusi. Itu yang kita lihat dari nats ini. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan di ayat-ayat berikutnya, mulut tapar rohau do tapamana turpukon, ternyata setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia mau mengikuti Yesus, dia juga mengajak orang lain supaya apa? Datang kepada Yesus. Itu kita lihat dalam nats ini. Laudo ibana manugiho donganna si Natanaeli. Jala dipatadaoni mana do si Yesusi. Nunga huidahami na di buku patiki. Na ditaringoti dia kapanurirang akan nabi-nabi di boto nasida ma Yesusido Mesias anak ni si Joseph nasian huta Nasaret. Hamuna na hinaulongan taida nakin diturpukon ternyata ketika Natanael itu mendengar huta Nasaret alarong nakipadohan ni si Natanael
apakah akan datang yang baik dari Nazaret? Tagamo doro nadenggan sian huta Nazaret. Kenapa dikatakan seperti itu? Bahasa idok somoni. Ala memang di pemahaman nihalak pada saat itu, Nazaret itu kotanya, hutai, di situ kebobrokan moral terjadi. Perilaku yang tidak baik dihidupi di tengah-tengah masyarakat di situ. Sehingga Nathanael mengatakan, mungkinkah datang yang baik dari Nazaret? Tapi saudara-saudaraku yang terkasih, di situ kita bisa melihat pikiran Tuhan itu, rencana Tuhan itu kadang tidak bisa kita selami di tengah-tengah kehidupan kita. Dari tempat yang tidak begitu terkenal, begitu juga Yesus yang lahir di kota Bethlehem, kota yang kecil, tapi dari situ datanglah apa? Mesias itu. Sehingga di tengah-tengah kehidupan kita, kita juga jangan terlalu gampang menilai. Apalagi sampai mengukur sesuatu. Karena kalau Tuhan sudah ada di situ, kalau Tuhan sudah hadir, yang tidak mungkin pun bisa menjadi apa? Menjadi mungkin. Mungkinkah datang yang baik dari Nazaret? Kalau Tuhan sudah berada, kalau Tuhan sudah campur tangan, kehadirannya itu akan membawa hal yang luar biasa. Hamuna na hinaulongan di bagasan Yesus Kristus, Filipus, dia menyadari siapa dia. Dia sudah mencoba untuk memperkenalkan Yesus itu kepada siapa? Nathanael. Tapi dia merasa ragu. Nathanael ragu. Apakah akan datang yang baik dari Nazaret? Nathanael ragu. Itu makanya Filipus menyadari dia punya keterbatasan untuk memperkenalkan siapa Yesus itu. Sehingga Filipus mengatakan, mari ikutlah aku. Asa dibuat di mana tuisi? Itu Yesus. Dia dibawa kepada Yesus supaya langsung berjumpa dengan Yesus. Karena dia tahu hanya Yesus yang bisa menjelaskan dirinya langsung kepada Nathanael supaya dia percaya dan mengikut Yesus di tengah-tengah kehidupannya. Lalu kita lihat tadi di Hamuna na hinaulongan, setelah dia berjumpa dengan Yesus, Nathanael berjumpa, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Itu makanya kita katakan tadi, perjumpaan itu mendorong hidupnya menjadi berubah. Yang tadinya dia ragu-ragu tentang mempercayai Yesus, tetapi setelah berjumpa dengan Yesus, maka dia tidak ragu lagi untuk meyakinkan imannya bahwa Yesus itu adalah siapa? Anak Allah, dan dia adalah Raja Israel. Setelah berjumpa, kita lihat bergeser dari yang ragu-ragu menjadi yakin akan Yesus itu di tengah-tengah kehidupannya. Itu makanya saya katakan tadi yang pertama, bagaimana perjumpaan Anda dengan Tuhan Yesus itu. Apakah itu membawa kehidupan yang lebih baik di tengah-tengah kehidupan kita? Itu yang harus kita perhatikan dulu yang pertama lewat nats ini. Saudara-saudaraku, mungkin pertanyaan bagi kita, kenapa itu pendeta bilang berjumpa dengan Tuhan Yesus? Karena tidak semua orang bisa mengalami perjumpaan dengan apa? Kasat mata. Kalau Filipus, kalau Nathanael, dia kan langsung jumpa dengan Yesus. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak melihat Yesus secara langsung? Tapi saudara-saudaraku yang terkasih, kalau saya katakan tadi, kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, itu bicara tentang mata rohani, tentang imanmu di tengah-tengah kehidupanmu. Karena orang percaya mengatakan bahwa saya telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat kebaikannya, lewat kasihnya, lewat kesetiaannya, lewat penyertaannya, lewat berkat-berkatnya. Lalu saudara-saudaraku yang terkasih, ketika kita telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, apakah hidup saya semakin lebih baik? Apakah hidup saya semakin berubah kepada hal-hal yang membuat saya diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain? Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita. Karena itu,
Firman ini mengingatkan kita, kalau kita telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang menyelamatkan kita hingga saat ini, yang memberikan kita kesempatan hidup di tahun 2021 ini, maka itu juga yang harus mendorong kita untuk hidup lebih memuji Tuhan lagi di tengah-tengah kehidupan kita. Itu yang pertama, saudara-saudaraku yang terkasih. Yang kedua, nats ini mengajak kita supaya kita benar-benar menyadari di tengah-tengah kehidupan kita betapa Tuhan itu mengenal kita dengan jelas. Takasdo debata manada'au dohot manadahamu. Sehebat apapun kita bersembunyi di tengah-tengah kehidupan kita, apakah kita berpura-pura di tengah-tengah kehidupan kita, apakah kita sungguh-sungguh di tengah-tengah kehidupan kita, orang lain bisa kita bohongi. Tapi Tuhan itu tahu dengan jelas siapa kita. Dan kita juga, saya pikir sebagai orang tua, maaf ya, bukan mau mengajari, kalau kita dekat sama anak kita, pasti kita tahu anak kita itu pura-pura atau enggak. Bagaimana orang tua, sadar enggak tentang itu? Iya, mulu jonok di batu anak kon di bayi, binowo todo danaki, pura-pura manang sungguh-sungguh. Kalau kita dekat. Dan saya pikir, orang yang dekat dengan Tuhan, bahkan orang yang dekat juga dengan orang tuanya, pasti anaknya tahu apa yang diinginkan orang tuanya di tengah-tengah kehidupannya. Kenapa? Karena dekat. Saya juga pernah mungkin katakan di sini, kalau saya mengenal baik orang tua saya, kalau saya dekat dengan bapak dan mama saya, maka saya tahu juga apa yang mereka inginkan di tengah-tengah kehidupan dari saya sebagai anak. Bahkan saya tahu apa makanan kesukaan bapakku dan mamaku. Karena apa? Karena kita kenal mereka. Begitu juga dengan perilaku. Pasti kita tahu, kalau kita dekat, kita tahu apa yang diinginkan oleh orang tua kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan, tabotodo ahado napinangido ni rohani Tuhani dingolutta ganup marsada-sada. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ditanda debatado kita, Tuhan mengenal engkau dengan jelas. Itu yang kita lihat tadi dalam perjumpaan Nathanael dengan Tuhan Yesus. Bukankah tadi dikatakan oleh Yesus kepada Nathanael bahwa kamu adalah orang Israel yang sejati. Tidak ada kepalsuan dalam hidupmu. Dan adong marpangasi di bagasan. Tidak ada katanya. Wah, hebat banget ini Yesus ini. Saya belum ketemu sama dia. Dia tahu siapa aku. Aku dikatakan Israel sejati dan tidak ada kepalsuan di dalam hidupku. Bayangkan kalau orang bisa tahu siapa kita, padahal kita tidak pernah bertemu dengan dia. Pasti kita heran. Jala huboto doho nama majaha di toruni hau arai. Dia tahu bagaimana apa yang dilakukan oleh Nathanael. Tuhan tahu bagaimana dia sebagai orang Israel yang sejati, yang selalu rindu untuk mempelajari hukumnya Tuhan, yang selalu rindu untuk bersekutu di bawah pohon ara itu. Tuhan tahu. Sehingga ketika dia menyadari bahwa Tuhan itu tahu tentang siapa dia, akhirnya dia mengambil sebuah kesimpulan dan menyaksikan Yesus yang dia jumpai itu dikatakan, Hodo anak di debata, Raja ni Israel. Itu yang kita lihat setelah dia mengenal Yesus itu berjumpa dengan Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saya pikir kita sama-sama sepakat bahwa Tuhan itu tidak pernah keliru, tidak pernah salah mengenal dan menilai kita. Mungkin manusia yang bisa salah ya menilai ya. Seperti lagu itu kan? Mungkin kau selalu. Teruslah itu lagu itu. Kita tahu lagu itu kan? Salah menduga, salah menilai. Tapi Tuhan itu tidak pernah salah menilai kita. Kita yang bisa keliru,
Kita yang bisa salah di tengah-tengah kehidupan kita. Kayak seorang ibu di sebuah rumah tangga. Kalau ada kepala ikan, dia makan. Pernah dengar cerita itu kan? Datanglah suaminya, wah ternyata istriku ini rupanya suka makan kepala ikan. Anak-anaknya juga bilang begitu kan? Wah, mama kita ulang tahun ini. Kita mau bikin kejutan apa sama mama? Datang bapaknya, udahlah, beli aja lah kepala ikan kakap, gulai kepala ikan kakap katanya. Kan enak itu katanya. Dari rumah makan Padang beli, enak itu masakannya katanya. Iya. Dibungkuslah dengan plastik dulu di dalam, baru dimasukkan ke kotak. Pas ulang tahun, pas makan di situ, datang bapaknya sama anak-anaknya, preng, kita bikin kejutan. Kejutan apa yang dibikin mamanya kan? Dibukalah kotaknya ini. Nampaklah plastik putih kan transparan itu plastiknya, kelihatan. Ulun ikan. Pikirnya kan. Tapi udahlah, supaya orang yang gak kecewa, lagi senang, dimakannya lah, cubitin dimakan. Udah selesai, ngomonglah mamanya. Dia bilang, kalian tahu nggak kenapa saya selama ini mau makan kepala ikan? Karena aku lihat kepala ikan itu tak kalian pegang, karena nggak banyak di situ dagingnya. Kalian biarin, menurut mama daripada terbuang sayang, ya aku makanlah. Dan aku juga ingin supaya kalian itu makan banyak daging ikannya. Aku ingin supaya yang terbaik sama kalian. Ya udahlah kepalanya lah sama aku. Suaminya pun mulai tunduk-tunduk. Wah itunya rupanya maksudnya. Yang kami kiranya itu kesukaannya. Datanglah siapa? Datanglah istrinya. Kau pun Pak, udah sekian tahun kita berumah tangga, ternyata kau masih salah menilai aku. Kau belum kenal rupanya siapa aku sebenarnya. Kadang-kadang gitu juga kita berumah tangga. Mau kadang-kadang bilang kan, enak sudah dahulu pihak takas, tapi gak tahu kita berumah tangga. Kadang-kadang ukuran kelamaan itu belum tentu jadi pegangan itu. Kenapa? Kalau kita tidak apa? Tidak ada komunikasi yang baik. Kalau kita tidak jujur, kalau kita tidak terbuka di tengah-tengah kehidupan kita, mau bagaimana kita bisa mengenal dengan jelas? Sehingga kata suaminya lagi, "Aho betong inata, kamu juga gak pernah terbuka sih. Ya kita kirain kamu senang-senang saja makan kepala ikan itu." Makanya ngomong juga katanya. Ya ini saya baru ngomong katanya. Ya, jadi memang di tengah-tengah kehidupan kita perlu apa? Keterbukaan, perlu kejujuran, perlu komunikasi yang baik. Pasti kalau itu kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita, mudah-mudahan kita mengenal siapa anak saya, siapa istri saya, siapa suami saya. Kita bisa mengenal dengan baik di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang pertanyaannya adalah, siapakah Anda di hadapan Tuhan? Siapakah Anda di hadapan sesamamu? Seperti apakah pengenalan orang terhadap dirimu? Ini istri saya di sini. Waktu kami baru-baru melayani di Jakarta di Tebet dulu, ya kan, biasalah, anak-anak masih kecil-kecil, masih TK. Itu rumah rapi-rapi kita kerjakan. Nanti pulang sudah apa? Berserakan semua kan. Kita pulang udah mulai capek dari gereja, kita lihat berantakan semua. Akhirnya kita marah-marah. Mana ini? Kok semua berantakan? Tadi bapak tinggali rapi, kok jadi begini? Apalagi dulu rumah kami dulu kan catnya warna putih. Anak-anak kan masih kecil kan. Praktek lapangannya langsung dinding itu kan. Iya. Iya ini istri saya. Saya dulu susah loh, maaf, makan es krim itu susah saya. Sehingga saya ada duit sedikit, anak saya bawa itu. Saya bonceng dengan Astrea Prima itu. Bayangin 5 Astrea Prima kami bisa naik ke situ. Masih ada di depan rumah saya kalau mau datang ke sana. Pendeta Joshua tahu itu. 5 masih kecil-kecil kan. Kita bonceng itu, beli es krim sore-sore sebelum saya pergi ganti baju untuk ke gereja lagi. Wah udah senang-senang mereka makan es krim. Rupanya kekenyangan kan. Apa tuh yang agak panjang itu kan, kerucut begini itu. Tahu? Setelah rupanya udah kenyang, di tembok itu digini-giniin. Iya ini istri saya. Oh saya marah. Gimana sih kalian? Bapak itu merasa
aku tidak ingin kalian itu mengalami yang kualami. Susah dulu makan es krim. Ternyata setelah kalian kukasih, berlebih, nggak habismu, akhirnya kocoret itu dinding pakai es krim. Benar. Lalu apa kata anak saya? Kalau saya pulang, anak saya bilang, bapak itu taunya marah-marah melulu. Asal pulang marah. Sehingga sempat saya dicap anak saya adalah seorang bapak yang tukang marah. Ini istri saya di sini. Mulai dari situ saya bertobat. Ya saya nggak mau dong dicap pendeta lagi tukang marah sama anak-anaknya. Saya nggak mau. Ya, sampai sekarang saya nggak mau lagi marah. Tapi anak saya makin saya nggak marah jadi kayak suka-suka aja kulihat. Ya, main handphone kadang-kadang sampai pagi. Ya kan, istri saya juga bilang, itu anakmu udah garis-garis ya, udah lajang, malah udah lebih tinggi dari kamu. Hati-hati kamu lo kalau marah-marah. Nanti kau dilawan baru kau tahu katanya kan. Ya juga pikirku kan. Ya itulah. Saya tidak mau dikenal anak saya sebagai seorang bapak yang pemarah. Saya tidak tahu seperti apa Anda dikenal oleh anak-anakmu, Amang-Inang. Di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah lingkungan masyarakat kita, di tengah-tengah lingkungan gereja kita. Karena itu, mari kita lihat siapakah saya yang dikenal orang. Karena apa saya dikenal orang? Apakah saya seorang ayah yang baik, yang rendah hati, yang sudah mulai lembut? Apalah itu yang berkenan di mata Tuhan dan di mata sesama kita. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, pertanyaannya juga sekarang, songo dia do halak nama nada di bata. Kalau kita tahu bahwa Tuhan itu begitu mengenal kita dengan pasti, lalu sekarang seperti apakah orang yang mengenal Tuhan itu? Kalau Anda dan saya mengatakan bahwa saya mengenal Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, seperti apa sikapnya? Saya lihat saudara-saudaraku, dalam perenungan saya, orang yang mengenal Allah itu dari 1 Yohanes 2 ayat 3, dikatakan di situ 1 Yohanes 2 ayat 3, sianodo taboto naung tatadda ibana molo taradoti akka patikna. Kalau Anda mengatakan dan saya mengatakan bahwa saya mengenal Tuhan, maka saya mengeradoti patiknya. Saya melakukan, menghidupi hukum Tuhan. Itu kata firman Tuhan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana apakah Anda dan saya sudah sungguh-sungguh mengeradoti hatani debata kapan saja dalam kondisi apapun di tengah-tengah kehidupan kita, pertanda bahwa Anda dan saya mengenal Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu yang kedua saudara-saudaraku, halak nama nada debata, hidupnya itu membawa pengaruh yang baik dimanapun dia berada, dimulai dari rumahnya, lingkungan tetangga, gereja, dan masyarakat. Apakah kita sudah mengenal Tuhan? Maka hidup kita pasti akan berdampak dengan baik. Itu perenungan bagi kita. Lalu saudara-saudaraku, halak nama nada debata adalah orang yang sekaligus juga mengenal dirinya dengan baik dan benar. Artinya apa? Saya tahu apa kekurangan saya. Saya tahu apa kelemahan saya. Tapi jangan juga terus seperti itu. Ingat juga, kamu juga tahu pasti ada kelebihanmu. Itulah orang yang mengenal Allah. Ibu tahu mana doa kuranganna, doa kalionnya, dia tahu. Dan maaf Amang-Inang, janganlah sampai orang menunjuk kelemahan kita dan kekurangan kita. Kalau bisa, kalau kita sudah tahu dan sadar, mari kita akui dan kita mari berubah. Saya mau tanya, kalau kita mengambil resolusi di tahun 2021 ini, mungkin ada yang Anda pergumulkan. Apakah anak menggumuli orang tuanya? Apakah orang tua menggumuli anak-anaknya? Saya pikir kita sama, hampir semua. Maaf, saya bukan mau ngapain anak-anak. Itulah pergumulan kami sekarang di zaman 4G ini, sebentar lagi 5G. Semakin belajar itu tidak tatap muka, anak-anak itu selesai tugasnya, selesai PR-nya, langsung main handphone sampai pagi. Ini istri saya, udah berapa kali aku bilang ini istriku. Maksudku supaya kalian tahu bahwa saya tidak ngarang-ngarang gitu. Boleh ditanya nanti. Sampai sekarang pergumulanku tentang anakku itu
sampai pagi masih juga main handphone, apalagi kalau sudah hari Jumat malam dan Sabtu. Ini kan Jumat malam, Pak. Ini kan Sabtu malam, Pak. Aduh, kupikirkan. Kadang-kadang aku marah juga dikit-dikit. Terus kalau Jumat malam, kalau Sabtu malam, karena malam Minggu, terus lu bebas seenaknya aja. Tadi malam anakku tidur sudah hampir 3:30 karena aku udah bikin alarm mau bangun. Tapi aku nggak marah lah, karena aku udah berjanji tidak akan marah. Dia masuk ke tempat tidur, kami kan sama-sama tidur bertiga. Anak saya udah SMA, paling ujung dia. Jangan dia kira saya tidak tahu, saya kan rasakan itu. Tempat tidur kayak ada bunyi-bunyi gitu. Oh, udah masuk dia. Ya sudahlah, pikirku. Jadi emang Inang, doaku adalah supaya berubahlah anakku ini, pikirku. Kalau dia berubah, saya senang sekali. Saya mau bertanya kepada kita, kalau ada yang kita gumuli di tengah-tengah kehidupan kita tentang perilaku siapapun itu, apalagi keluarga kita, anak-anak kita, kalau dia berubah, apakah Anda bahagia? Apakah Anda senang? Siapa yang lebih dulu bahagia? Tetanggakah? Itu pernah saya katakan di sini. Tidak. Yang lebih dulu bahagia siapa? Keluarganya, orang-orang yang terdekat dengan dia. Kalau anaknya itu mengalami perubahan. Karena itu, ya marilah kita saling menggumuli. Jangan kalah ya kita bapak-bapak sama mama. Ya, coba saya berpikir membesar-besarkan hati saya. Semua ada masanya kok, pikirku. Gimana anak-anak Naposo sama apa? Remaja. Semua ada waktunya kok, mungkin sekarang masih begini-begini. Supaya saya juga berpengharapan gitu. Ya. Lalu yang terakhir, supaya jangan terlalu panjang khotbah saya. Yang ketiga adalah mari supaya kita menjadi pengikut Kristus yang sejati. Yang tidak ada kepalsuan di dalamnya. Ya. Jangan ada kepalsuan di dalam hati kita. Tuhan tahu apa motivasimu. Karena itu, karena dia tahu apa yang kita lakukan, janganlah kita marpangasi. Janganlah kita berpura-pura di tengah-tengah kehidupan kita. Katakanlah, katakanlah sejujurnya. Katakan sejujurnya. Katakan sejujurnya. Iya dong. Mari kita jujur di tengah-tengah kehidupan kita. Percayalah, orang jujur pasti dikasihi Tuhan. Ya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu telah menyapa kami dan mengingatkan kami. Sehebat apapun kami Tuhan, berpura-pura atau menyembunyikan diri kami, tidak ada yang tertutupi di hadapan Tuhan. Semuanya jelas. Engkau mengenal kami, Engkau maha melihat, Engkau maha tahu. Bahkan ketika kami mengatakan bahwa kami mengenal diri kami, justru Tuhan jauh lebih hebat mengenal kami. Bahkan kadang-kadang kami bisa tidak tahu tentang diri kami. Kami lupa diri di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga terkadang ketika kami sadar, tangan kami naik ke atas, memukul jidat kepala kami. Tap. Kok bodoh kali aku. Kenapa aku bisa seperti ini? Bisa saja itu pernah kami alami. Karena kami lupa tentang diri kami. Karena kami tidak berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kami. Karena Engkau begitu mengenal kami Tuhan. Hendaknya lah kami harus berhati-hati. Hati-hati dalam sikap, perkataan ataupun perbuatan kami. Karena Engkau adalah Tuhan kami yang hidup, yang memperhatikan kami, yang mengawasi kami di tengah-tengah kehidupan kami. Kalau kami takut akan Tuhan, maka hidup kami akan menjadi berkat juga. Kami akan menjadi berkat. Tapi kalau kami meniadakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, dengan mengandalkan kuasa, kekuatan dan pikiran kami, suatu saat itu akan berakhir. Sehingga akhirnya kami harus bergantung dan mengandalkan Tuhan saja
di tengah-tengah kehidupan kami. Jauhkanlah kami Tuhan dari hukuman-Mu, supaya kami berada tetap di dalam kasih Tuhan, di jalan Tuhan, karena bersama Tuhan kami pasti bisa, asal kami tetap sungguh-sungguh semakin rindu mengenal Engkau lebih dalam lagi. Karena kami tahu Engkau memberikan kami hikmat, agar kami semakin berhikmat menjalani hari-hari kehidupan kami di dalam takut akan Tuhan dan hidup menuruti kehendak dan firman-Mu. Di sanalah kami akan mengalami damai sejahtera dan pertolongan Tuhan, bahkan kekuatan serta penghiburan yang dari Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Mulia tema Tuhan. Pasu-pasu mahatam. Pasu-pasu ma nang ruas nuhuriam mulai sian sekolah minggu remaja na posobulung ama ina lansia akan nababalu ama nababalu ina akan natutua nami Tuhan. Pasu-pasu manasida salahutna. Pasu-pasu nang padita na mangula di son doh taka paralado doh taka keluarga Tuhan. Asi maroham Tuhan. Dongani jala urupi manasida salahutna ruas nuhuriam nang paralado pe Tuhan. Doh padita na malayani di huriaon. Lehon hasadaon, lehon gogo na siakoi, lehon dame do las ni roha. Asa di bagasani Tuhan nguluna sida marhiti pasu-pasu gabi mabuan pasu-pasu nang di tonga-tonga ni pelayanan nasida. Ularong namar sai Tuhan. Asiroham Tuhan pamalung ma. Na dirawat di Jabu, na dirawat di rumah sakit, manang na dirawat, manang na mengalami isolasi lan ni Covid Tuhan, manang isi penasida Tuhan. Ruas ni uria magawi cawango Tuhan. Roma ho Tuhan lau manopot nasida. Asiroham Tuhan pamalum manasida Tuhan dangadong nasotar patu paho tuk dogogom doho uasom Tuhan lau pamalupun nasida alani Tuhan leon magogo semangat do lasiroha tetap nasida semangat nasiak koi Tuhan asa disima tambah kekebalan manang imun di pamatang nasida pasu-pasu ma Tuhan nang program vaksinasi na binayan ni pamareta nami Tuhan anggiat mai Tuhan pasu-pasu asa idalanna mabuan kami tu kekuatan ni pamatang nami lahu mangalo virus COVID-10 siai asima roham dihami Tuhan ale Tuhan debata pasu-pasu ma Tuhan manangape na pinarsita ni roha ni ruas ni uriam di persikolan di perkuliah pe Tuhan manangape Tuhan na pinarsita ni roha nami nuaingot Tuhan asiroham Tuhan homa na patuluson asa tamak makana tamak sian persikolan na Tuhan dapotan karejo, dapotan ngulu na denggan, dapotan sirokap ni toddi, dapotan marhiti pasu-pasu di parumah tanggaon, aso sorang niaka ianak ko Tuhan. Ale Tuhan de mata, ho mana patuluson, ho mana pasauton akka pangidoan nami i. Pasu-pasu mapamareta nami Tuhan, asa do hami sian haguturon, apalagi sian pengaruh-pengaruh ni hoax di tonga-tonga ni ngulu nami Tuhan. Asa lambar bisuk kami Tuhan, lo memilah-milah barita na sitong dokot dia do na hoax di bagasan ngulu nami pargogoi pemerintah nami Tuhan padau kami sianaka bencana alam gempa bumi tsunami terorisme intoleransi Tuhan nami arong do nahona gempa bumi Tuhan ali Tuhan pasu-pasu maka keluarga lehon gogo lehon penghiburan dia akan nagabe korban gempa bumi itu Tuhan nang dikorban pesawat Sriwijaya Sada 82 ali Tuhan debata pasu-pasu ma jala pargugui ho mana menghibur keluarga na gabe korban ni pesawat Sriwijaya eri asi maroham diakan nasida Tuhan nang asi maroham dihami digijang ni salugut na jelo se sahami sian dosa nami asatama hami majalo pasu-pasum marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demahita uut papungu pilihan. Loton diki ainam dito Gus Yesus Hamusude begemai Sailas roha kumandoi Sonang ni diki Dung jupa
haki tondi nama ngajaria terbain marlas ni roha sonang ni tiki dung jupang Yesus Tuhaki. Sonang ni tiki dung jupang Yesus Tuhaki. Tatangnya koma piliata martangyang mahita. Ali de bata manami na di banua gijang. Odo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dengkan dogot nasa ulibasa nama iliutus. Upasa tami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Saya jalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramo tiasa uparasiak kami pilihanon. Patimbulkon harajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di por tibion. Buhai maroha nami marhite hite tondim. Asalam hutadahami gorang ni silehon-lehon mitu kami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho. Marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asana nilehon mi tondiro dipa mataku osado hot gogo ki rodi salut artaku upasa itu naso Alea manami na di banua gijang say pinarbadia magwarmu. Say Roma harajaonmu sesaut melomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songo panesa nami di dosa nilongan namar dosa tuhami. Unak kami togiho tu panguncunan palua mahami sian pangago. Ai ho dona puna araja dohotago go rodi asa ngapo salele ni lelenga amen. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho.
disondakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Saya didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala dipasaorhon madamena tuton di munabi. Amin. Amin. Oras madita saluhutna. Horas. Kami akan nomor tugas Tok Parlado di kebatian pukul 10 pasahato tuh kita. Selamat hari Minggu marita saluhutna. Tuhat nama masuk-masuk kita. Butima.